Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Abah jelaskan tentang sastra ketuhanan. Sastra tentang ketuhanan. Sebenarnya sastra tentang ketuhanan ini kalau dijelaskan sangat dalam, tidak mudah orang awam memahami. Jadi sangat luas lah pemahaman sastra ini, karena manusia memiliki satu sastra saja, sastra tentang ketuhanan ini, maka manusia ini akan mengetahui rahasia kehidupan di dunia sampai di akhirat. Sehingga sastra tentang ketuhanan ini satu sastra saja kalau dijelaskan tidak mudah dipahami orang awam. Sehingga saya turunkan dari sastra tentang ketuhanan, saya turunkan di tata bahasa ketuhanan yang benar. Itulah dinamakan sastra tata bahasa ketuhanan yang benar. Ya, barulah dari sini sedikit bisa dipahami semua orang. Jadi sastra tentang ketuhanan diturunkan menjadi sastra tata bahasa ketuhanan yang benar. Jadi kalau manusia memiliki sastra tentang ketuhanan, maka dia akan mengetahui bahasa-bahasa keagamaan yang ada di bumi ini. Satu misal, bahasa-bahasa keagamaan membahasakan tentang kebesaran Allah dicampur adukan dengan bahasa-bahasa manusia yang memiliki sastra itu mengetahui. Itulah sastra tentang ketuhanan. Dia bisa mengetahui orang ini menceritakan tentang Allah, kebesaran Allah, menceritakan tentang nabi-nabi Allah, menceritakan tentang wali-wali Allah, menceritakan tentang amal, maka dia akan mengetahui persis dengan sastra yang dimiliki arahnya kemana. Satu misal, kamu membawa umat ini akan dibawa kemana, yang memiliki sastra tentang ketuhanan mengetahui arah. Dan yang memiliki sastra tentang ketuhanan, dia tahu manusia hidup di dunia ini sebenarnya yang diinginkan Allah itu apa. Dia tahu persis. Kadang-kadang manusia tidak mengetahui apa maunya Allah kita hidup di dunia ini. Tapi kalau kamu memiliki sastra tentang ketuhanan, kamu tahu bahasa sastra tentang ketuhanan yang benar, kamu akan mengetahui. Karena di dalam sastra itu banyak rahasia tentang kehidupan kita beragama. Berarti manusia yang memiliki sastra tersebut tidak berani ataupun tidak mau menyalah-nyalahkan orang lain. Apa benar begitu, Abah? Itu memang benar. Manusia yang memiliki sastra tentang ketuhanan, dia bisa membahasakan menjadi sastra tata bahasa ketuhanan yang benar. Dia tidak akan mau
menyalahkan makhluk-makhluknya Allah atau hamba-hambanya Allah yang mengerjakan di dalam keagamaan apa saja tidak mau, karena dia tahu, karena manusia yang memiliki sastra mengetahui rahasia itu, rahasia kehidupan di dunia, rahasia kehidupan di akhirat, dia tahu persis. Karena sastra tentang ketuhanan itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Jadi kalau manusia punya sastra, berarti Allah yang memberitahu sastra tentang ketuhanan. Manusia hidup di dunia yang mengenal Tuhannya, itu tidak ada penghalang, tidak ada ijab, tidak ada rahasia. Tapi Allah sendiri punya rahasia. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah, mengetahui antara hamba dengan Allah tidak ada rahasia, tentu kita juga akan merahasiakan, karena Allah juga punya rahasia. Jadi kalau kita rahasiakan, kita tidak membongkar-bongkar rahasia tentang ketuhanan. Jadi kalau kamu punya sastra, sudah pasti kamu menjadi manusia hidup di dunia ini akan diam. Karena apa? Orang yang tidak tahu pasti kalau kamu beritahu, dia tidak akan mau. Pada umumnya manusia hidup di dunia ini memandang bajunya manusia. Kalau dia pakai serban, pakai jubah, itu tahunya manusia. Padahal orang-orang yang mengenal Tuhannya itu kadang-kadang di dunia ini dia sembunyikan, sehingga tidak ada yang tahu. Karena hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah hidup di dunia ini pasti dia sembunyikan, karena dia tidak mau dikenal dengan penduduk bumi, tapi penduduk langit mengenal semua. Bisa disebutkan berapa banyak sastra yang Abah miliki? Sastra tentang ketuhanan yang saya miliki banyak. Yang saya pasang di dinding ini ada 11 sastra. Mulai dari sastra tentang ketuhanan, aku yang memandang, sesungguhnya akulah yang dipandang. Aku yang mendengar, sesungguhnya akulah yang didengar. Aku yang berbicara, sesungguhnya akulah yang dibicarakan. Akulah napas, sesungguhnya akulah yang hidup. Aku yang memegang, sesungguhnya akulah yang dipegang. Aku yang berjalan, sesungguhnya akulah yang diperjalankan mi'rab. Aku yang duduk, sesungguhnya akulah yang didudukkan. Aku yang jikir, sesungguhnya akulah yang dijikirkan. Aku yang mandi, sesungguhnya akulah yang dimandikan. Aku yang mengafani, sesungguhnya akulah yang dikafani. Aku yang sholat, sesungguhnya akulah yang disolati. 11 sastra ini sebenarnya sangat dalam artinya, sehingga kalau dijelaskan itu saya katakan tidak mudah dipahami dengan orang awam. Kalau sastra banyak yang saya miliki, nanti sastra ini akan dimiliki orang Indonesia yang beragama Islam. Sudah pasti nanti saya akan berikan, saya akan tinggalkan di sini, karena kita hidup di negara Indonesia ini. Jadi sastra ini nanti
akan dimiliki orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi kalau cerita sastra, banyaklah sastra yang saya miliki. Sastra tentang ketuhanan yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Pertanyaan saya apa? Bagaimana caranya orang awam bisa memiliki sastra ini? Ya sebenarnya mudah sekali. Apabila kita mau bertauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita selesai mengamalkan sholat 17 rakaat itu, kalau kita mau bertauhid kepada Allah, menjalani aktivitas sehari-hari juga kita bertauhid kepada Allah, yakin kepada Allah yang benar, punya Allah sudah cukup. Kalau zikir tidak minta apa-apa kepada Allah, tidak ditukar apa-apa kepada Allah, pasrah saja kepada Allah, itulah kuncinya. Sehingga nanti di perjalanan hidup ini sudah pasti Allah akan beri pemahaman tentang sastra, tentang ketuhanan itu. Karena sastra itu yang memiliki adalah Allah sendiri. Saya hanya diamanahi saja. Masih ada? Cukup apa? Terima kasih apa atas penjelasannya tentang sastra ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.